Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Di sini kita lihat itu ada 17 pertanyaan. Jadi agar cepat itu kita jawab dengan video aja, sekaligus kita perlihatkan. Pertama, kita jawab yang nomor 6 dulu. Kita utamakan nomor 6 ini karena itu terkait dengan konfigurasi ya. Jadi, untuk pertanyaan nomor 6, untuk setting payment gateway di PPDB online, apakah ada pengaturannya ataukah harus di coding di backend? Dan apakah bisa jika diubah ke rekening bank? Iya, bisa diubah ke rekening bank. Untuk settingan payment gateway itu memang kita sembunyikan di super admin. Jadi yang bisa mengaksesnya hanya super admin dengan URL tertentu aja. Seperti ini. Config. Jadi untuk mengubah atau setting payment gateway itu bisa dilakukan dari halaman ini. Yang pertama di sini juga ada bisa kita setting nama app, nama aplikasi. Gunanya nanti untuk mengubah ini, siswa sekolah. Misalnya mau diubah dengan yang lain. Lalu selanjutnya deskripsi. Itu gunanya untuk mengubah ini. Oke. Selanjutnya WA pusat. Ini WA super admin sebenarnya ya. Bisa dikatakan WA super admin atau WA yayasan. Jika aplikasi ini gunakan untuk yayasan. Jadi ini gunanya nanti untuk konfirmasi pembayaran pendaftaran PPDB gitu ya. Bisa digunakan untuk itu nanti ada pengaturan nanti ada tombolnya jika nih untuk konfirmasi pembayaran manual gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk setting payment gateway itu yang sampai ke bawah ini untuk setting payment gateway. Bisa diisi aja nanti sesuai dengan ini. Untuk payment gateway-nya kita pakai pipay.co.id. Jadi untuk payment gateway itu yang dibutuhkan ini, private key-nya, API key-nya, payment URL-nya. Ini di mode sandbox ya. Kalau untuk production-nya nanti hapus saja ininya, bisa langsung digunakan. Selanjutnya, untuk mengubah ke rekening bank atau manual itu tinggal dinonaktifkan aja ini. Aktifnya di nonaktifkan kayak gitu ya. Kita reload lagi. Berarti di nonaktifkan. Kita coba login, kita lihat nanti di siswa. Ini saya buka dua browser ya. Coba login sebagai siswa. Keuangan. Nah, selanjutnya yang muncul nanti metode bayarnya adalah rekening yang ada di menu PPDB tadi. Jadi sebenarnya untuk rekening bukan hanya untuk PPDB, tapi untuk pembayaran keuangan lainnya juga di sana setting rekeningnya gitu ya. Ini metode bayar itu konfirmasi pembayaran bisa di sini nanti jika sudah melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya jika ini diaktifkan, jika payment gateway diaktifkan, itu nanti yang muncul di sini. Coba reload. Oke, metode pembayaran ini sesuai dengan yang kita aktifkan di payment gateway kita. Oke, cukup gampang ya, gampang. Jadi pembayaran via payment gateway itu dia otomatis nanti. Jadi datanya setelah pembayaran itu langsung masuk ke sini secara otomatis. Beda dengan manual tadi, kalau manual tadi itu bendahara harus menginput data pembayaran. Oke, berarti pertanyaan nomor 6 itu sudah terjawab ya. Saya kembali lagi ke yang bagian paling atas. Pertanyaannya itu untuk perbedaan kurikulum. Perbedaan kurikulum ini nantinya akan membedakan atau berpengaruh sistem fungsi yang mana. Dan apakah bisa kita membuat kurikulum yang baru sendiri? Mengingat ini ada namanya kurikulum merdeka, oke. Jadi di sini kita memang menyediakan untuk pilihan kurikulum ya. Misalnya di sini, kurikulum ada di sini pilihannya kurikulum 2006-2013. Untuk saat ini, karena banyaknya sekolah-sekolah itu umumnya sekolah-sekolah sekarang itu dia tidak menggunakan lagi yang namanya kurikulum 2006. Jadi kurikulum 2006 ini memang sudah kita hapuskan dari sistem ini. Jadi yang ada sebenarnya sekarang itu hanya kurikulum 2013. Dan insya Allah dalam waktu dekat itu kami juga akan merilis kurikulum merdeka. Saat ini juga sedang proses pengerjaan. Jadi setelah selesai nanti kami akan berikan update-nya. Jadi nanti pilihan kurikulum merdeka di sini akan muncul setelah kami berikan update-nya. Jadi
bisa saja nanti misalnya seperti ini. Karena untuk kurikulum Merdeka itu memang banyak juga klien kami yang dari sekolah-sekolah itu yang meminta update ke kurikulum Merdeka. Jadi sekarang sedang kami proses pengerjaannya, nanti kami berikan. Misalnya seperti ini, kelas 10 dia nanti bisa pakai kurikulum Merdeka. Kelas 11 itu kalau dia masih pakai kurikulum K13 itu nggak apa-apa, bisa di set juga di sini. Jadi tiap tingkat itu bisa beda-beda kurikulum nanti. Seperti itu. Begitupun untuk rapor. Untuk rapor itu bisa berbeda-beda tiap tingkat nanti atau ditetapkan satu format rapor. Jadi langsung terjawab pertanyaan nomor 2 ya. Untuk rapor ini berpengaruhnya ke hasil ekspor untuk di print ya. Ya, benar. Di rapor ini nanti akan berpengaruh ke hasil print rapor. Jadi di sini kita ada 3 format rapor. Jadi bisa dipilih nanti yang mana yang dirasa cocok oleh sekolah. Jika sekolahnya cocok dengan format rapor ini, silahkan digunakan atau yang ini. Format rapor K13 yang nomor 2 ini kita buatkan memang karena permintaan dari salah satu sekolah yang minta dimodifikasi sedikit untuk rapor K13-nya. Nah, jadi akhirnya kami buatkanlah yang versi 2 ini. Jadi jika ada sekolah-sekolah yang cocok nanti silakan digunakan aja. Atau jika pun tidak ada jika pun tidak ada yang cocok dengan 3 rapor di sini, itu kami bisa buatkan format baru khusus untuk sekolah tersebut. Jadi insya Allah itu kami akan berikan format khusus untuk sekolah yang membutuhkan format tertentu gitu ya. Insya Allah bisa kami buatkan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 berarti. Ketika klik input nilai, kembali ke home. Di user superadmin menu penilaian standar 13. Oke. Di sini ya. Klik penilaian. Kembali ke home. Penting ini ya. Buat pemberitahuannya seperti ini. Jadwal penilaian untuk ini hanya bisa diakses di hari Rabu saja. Berarti jadwal di hari Rabu ya. Yang tadi itu jadwal untuk hari Rabu. Jadi di halaman guru itu nanti akan tampil seperti ini. Jadi guru dia tidak bisa menginput penilaian seenaknya. Jadi misalnya guru itu ada ujian hari Rabu. Ujian bahasa Inggris ini misalnya. Jadi si guru itu harus menginputkan nilainya langsung di hari Rabu tersebut. Itu ada beberapa sekolah yang membuat kebijakan seperti itu. Jadi akses terhadap mata pelajaran ini terkait penilaian itu hanya bisa dibuka di hari kapan jadwal tersebut ada gitu. Untuk ini itu bisa kita off juga, bisa kita matikan melalui menu referensi setting akses penilaian. Jadi jika seandainya sekolah tidak menginginkan hal seperti ini dilakukan, bisa dinonaktifkan aja di sini. Jadi sekarang kita coba lagi. Penilaian. Nih. Sekarang harusnya udah terbuka. Oke, terbuka ya. Tinggal diisi penilaian. Oke, isi nilai, cerot-cerot masuk semuanya atau bisa di impor di sini. Impor penilaian bisa di impor aja nilainya di sini langsung masuk. Di sini ada rekap penilaian. Jadi seperti itu tanggal penilaian. Oke, selanjutnya berarti ini udah ini ya. Untuk penjelasan untuk setting akses penilaian itu nanti kita ada video tersendiri. Ini gunanya sebenarnya untuk mendisiplinkan guru dalam menginput penilaian. Jadi misalnya sebelum terima rapor itu untuk melengkapi semua penilaian akan pihak sekolah akan membuka peluang bagi guru untuk melengkapi semua nilai muridnya dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi jika lewat tanggal itu nanti guru tidak bisa lagi input penilaian ini gitu ya. Kecuali ya, bisa dikecualikan juga guru-gurunya di sini, kecuali guru ini gitu ya. Jadi bisa dari tanggal ini. Ini untuk akses untuk pengecualian gitu. Oke, berarti ini udah terjawab. Kenapa dia balik ke home gitu ya, di saat akses penilaian. Jadi masalahnya di sini tadi. Jadi silahkan disetting sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, fungsi COA untuk apa saja, karena di transaksi keuangan ketika pilih jenis transaksi tidak ada informasi terkait COA-nya. Pengaturan untuk transaksi kredit tertentu masuk ke dalam COA tertentu. Oke, jadi untuk setting ini di menu keuangan itu ya. Jadi di sini ada data masternya, ada COA-nya ya, ada yang kita apanya. Untuk setting COA ini itu langsung di jenis biaya. Jadi dia otomatis sendiri masuk. Jadi nggak tiap transaksi itu nggak pilih ini, nggak seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Untuk SPP itu dia masuk tercatat nanti di dalam COA yang ini, COA 1 ini. Tuh seperti itu. Masuk dia ke dalam ini. Jadi otomatis dia masuk nanti ke dalam COA yang nomor 1. Jadi jika ada transaksi untuk SPP berarti dia akan tercatat di sini gitu. Jadi nggak perlu di set tiap kali melakukan transaksi. Jadi sudah bisa di set di sini. Berarti udah terjawab ya, pengaturan untuk transaksi kredit tertentu masuk ke dalam COA tertentu. Oke, settingnya di sini. Kita mau tambahkan nanti, nah misalnya nama jenis keuangannya apa, bebannya berapa. Dia nanti tercatatnya di COA yang mana itu. Sini gitu ya. Boleh cicil nggak? Kalau keuangan ini boleh cicil, klik ya. Dimasukin nih. Cicilan per bulannya berapa gitu ya. Misalnya bebannya 500, cicilan per bulannya 100. Oke, jika tidak. Oke, selanjutnya apakah mungkin adanya user baru admin sekolah saja, bukan super admin? Jadi data yang dia input hanya satu sekolah saja dan tidak bisa melihat sekolah lain. Iya, mungkin. Memang sudah kita sediakan di sini user pengguna. Sekarang yang kita akses itu kan SMKN 1 Bukit Tinggi. Berarti untuk menambahkan admin untuk SMKN 1 Bukit Tinggi itu di administrator ini. Jadi ini admin nih. Jadi sekarang kita super admin itu bisa mengakses keseluruhan. Jadi sekarang kita login sebagai super admin, itu kita bisa mengakses seluruh sekolah. Sedangkan admin itu hanya bisa mengakses satu sekolah saja, sekolah yang milik dia saja gitu ya. Cara menambahkannya di sini. Saya sekarang di SMKN 1 Bukit Tinggi, saya tambahkan admin misalnya. Saya tambahkan admin, username-nya admin XX gitu ya. Passwordnya juga ini, admin XX atau admin SMK lah. SMK. Ini saya cobakan ya. Ini admin, berarti saya abaikan aja akses modulnya. Saya tambahkan. Oke, berarti admin XX itu udah ada. Saya coba logout ya. Saya login sebagai admin XX nanti. Logout. Admin XX. Jadi pilihan ini, pilihannya di sini tetap super admin. Tapi dia super admin untuk sekolahnya gitu maksudnya. 8. Lalu masuk. Oke, seperti ini. Jadi dia admin SMK yang saya buat barusan tadi. Jadi dia tidak akan ada pilihan unit lain karena di aksesnya hanya di sini saja, hanya di sekolah dia saja. Jadi yang bisa diaksesnya hanya SMK tadi aja, SMK 1 Bukit Tinggi. Nggak bisa masuk ke SMK lain. Seperti itu. Jadi memang sudah kita siapkan yang ini. Jadi admin ini khusus untuk SMK 1 Bukit Tinggi saja. Dia nggak bisa mengakses SMA atau SMP yang terdaftar tadi. Yang bisa melakukan itu hanya super admin. Oke. Jadi saya ingin login lagi sebagai super admin. Super admin ini masuk SMK ya. Jadi super admin dia bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi dia punya akses ke seluruh sekolah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 itu udah. Yang nomor 7 kenapa kosong? Pertanyaan nomor 8, di menu PPDB online saya sudah melakukan pendaftaran, sedang terhenti di proses pembayaran dan untuk data tidak muncul di sini di menu konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini maksudnya kayaknya ya. Nih,
Jadi untuk konfirmasi pembayaran di sini itu adalah konfirmasi pembayaran eh, jika dia sudah diterima eh, atau lulus dari PPDB, bukan pembayaran pembayaran uang pendaftaran. Untuk pembayaran uang pendaftaran itu dia prosesnya nanti beda lagi. Ini untuk konfirmasi pembayaran keuangan setelah dia lulus PPDB. Nah, begitu ya. Nanti saya lihatkan prosesnya. Jadi bukan tampil di sini ya. Ini konfirmasi pembayaran jika siswa tersebut sudah diterima. Tetapi data sudah muncul di pendaftaran PPDB. Nah, nanti kita cobakan langsung ya. Kita cobakan langsung daftar PPDB. Ini aja. Saya keluar. Nah, oke, saya daftar aja ya. Daftar baru sudah saya buka tadi. Nama lengkapnya misalnya siapa ya? Tasya. Oke, ini aja ya. Satu, tiga, F8. Oke, berhasil ya. Saya sudah berhasil daftar, sukses akun Anda berhasil terdaftar di sistem. Jadi, di sini pemilihannya itu menggunakan payment gateway ya. Jadi, dengan menggunakan payment gateway ini, dia otomatis nanti akan langsung uh, pembayarannya akan langsung lunas dan akunnya langsung aktif. Itu jika menggunakan uh, payment gateway. Jika payment gateway tidak diaktifkan, itu tempat aktifkan dan nonaktifkannya di tempat yang tadi. Ini tadi. Kita matikan payment gateway-nya. Jadi, nah, dia akan berubah menjadi rekening bank yang ada di halaman di menu rekening bank di menu PPDB tadi. Jadi bisa dilakukan pembayaran ke sini, misal 20.000, konfirmasi ke sini nanti. Konfirmasi pembayarannya di sini saya buat via WA. Oke, seperti ini. Nah, oke. Terus saya ingin konfirmasi pembayaran pendaftaran PPDB. Oke. Kita mengkonfirmasi pembayarannya nanti. Bentar, tarik dulu ya. Jika sudah dilakukan pembayaran, si admin nanti bisa melihat akunnya di sini seperti yang dikatakan tadi. Nomor berapa tadi? Oke, saya lihatkan aja ya. Berarti dia nanti muncul di sini jika sudah melakukan pembayaran itu belum isi formulir. Nah, jadi di sini. Ini Ukasya tadi ya. Sekarang akunnya belum aktif. Karena belum aktif, bayar dulu ini ya. Jika sudah dibayar, jadi si admin PPDB itu bisa mengaktifkan akunnya di sini. Aktifkan. Oke, aktif ya. Jika sudah aktif, berarti nanti semua formulir itu akan terbuka. Mulai dari data pribadi, ini harus diisi dulu ya. Isi dulu. Lalu orang tua, asal sekolah, data nilai, unggah dokumen, print, cetak, dan status. Jadi di status ini nanti dia lulus apa enggaknya. Jika lulus, itu dia mesti lakukan pembayaran gitu ya. Jika lulus, nanti tinggal lakukan pembayaran dan bukti pembayaran tadi akan masuk ke konfirmasi pembayaran yang ada di sini. Jadi untuk proses lulus atau belum tidak lulusnya itu nanti di sini ya. Misalnya ada siswa nanti bisa dipilih dia lulus apa enggak gitu ya. Ini enggak ada ya. Jika sudah valid, nanti ada pilihan lulusnya atau tidak lulusnya. Jadi di sini dia harus valid dulu ya, harus isi formulir. Jika dia sudah valid, nanti akan ada pilihannya. Ini orang lulus apa enggak gitu ya. Oke, selanjutnya
Jadi jika sudah aktif, itu bisa mengisi formulir pendaftaran sampai selesai. Tapi sudah muncul di pendaftaran PPDB. Nah, ini dia tadi ya. Apakah ada cara untuk melakukan konfirmasi pembayaran pendaftaran secara manual? Ada yang tadi ya. Terus diaktifkan oleh admin PPDB. Pertanyaan nomor 9, untuk domain kan pakai ini robipriandaya.com login. Misalkan ada sekolah SMA A, SMA B, SMA D. Itu untuk loginnya nanti satu domain. Apakah bisa dilakukan di domain yang berbeda? Bisa. Bisa dilakukan di domain yang berbeda. Misalnya nanti sekolah A dia login di sekolah A.sch.id. Itu namanya domain masking. Jadi itu bisa nanti diminta ke pihak hostingnya. Itu namanya domain masking. Jadi misalnya saya mau nanti halaman ini ketika diklik ini misalnya kan, ketika diklik sma1.com, jadi dia mengarah ke login ini gitu, login yang di sini tadi. Di login siswa ini bisa. Jadi ketika dia mengakses login domain ini, dia mengakses masuk ke login siswa tadi. Itu bisa dilakukan. Itu namanya domain masking. Oke, selanjutnya, jadi tiap-tiap sekolah itu bisa dijadikan domainnya berbeda nanti untuk mengakses sistem ini. Atau juga bisa menggunakan domain forwarding. Forwarding. Nah, pengalihannya, dialihkannya domain kita mengarah ke sini. Ada dua opsi nanti. Itu bisa tanyakan ke pihak hostingnya atau juga bisa kami bantu nanti. Insya Allah. Lalu selanjutnya, saya logout dulu. Yang dipertanyakan di sini, untuk menu di sini ada rapor UTS bisa berubah jadi rapor akhir kan ya? Misalkan sudah UTS sudah menuju rapor akhir, iya bisa. Di sini, berarti itu di siswa ya. Di siswa, rapor UTS ini maksudnya ya. Jadi untuk menu rapor UTS ini itu memang kita buatkan di sini bisa diakses. Jadi bisa diakses terus ya. Di atas ini juga ada menu rapor UTS. Oke, sama ya. Yang hasilnya itu juga. Untuk aktif dan nonaktifkan rapor UTS ini, itu juga di sini. Akses penilaian, setting akses siswa. Jadi misalnya besok mau UTS, mau terima rapor UTS itu dibuka aja akses ke rapor UTS. Jadi misalnya buka tutup di sini. Buka tutup. Kalau saya tutup berarti rapor UTS itu nggak bisa diakses oleh siswa nanti. Kita balik ke akun siswa. Kita coba klik rapor UTS, dia nggak bisa diakses. Nilainya nggak muncul. Tapi di halaman awal menunya tetap ada. Ini permintaan dari satu sekolah juga kemarin. Nah, diadakan menu-menu di sini. Sebelumnya menu-menu ini nggak ada. Gitu. Akses ditutup gitu ya. Kalau aksesnya dibuka tadi, dia bisa melihat nilai-nilainya. Bisa lihat nilai-nilainya. Selanjutnya, jika UTS sudah selesai, berarti tutup aja. Buka yang rapor semester. Klik. Berarti rapor semester yang buka. UTS dia tertutup, rapor semester tutup buka. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Atau mau dibuka dua-duanya juga bisa. Nih, siswa bisa mengakses kedua-duanya. Ada banyak. Ada lagi menu, rapor UTS itu bisa diakses, semester bisa. Oke, tapi menu ini tetap seperti ini. Atau jika mau nanti itu bisa dihilangkan aja menu ini. Atau diganti dengan menu yang lain. Selanjutnya, pertanyaan di menu kehadiran atau absensi pada sub menu guru. Untuk kehadiran bisa melihat semua kehadiran guru. Dan ada menu drop down untuk mengganti kehadiran tersebut. Apakah memang ini berfungsi seperti itu? Bagaimana ya? Login guru. Coba ya. Ini ya. Guru bidang studi. 20. Ini. Jadi,
Data absensi guru. Data absensi siswa ini udah jelas untuk siswa dia. Kalau guru ini, itu biasanya kami berikan akses ke guru piket. Guru piket. Ini sepertinya guru ini dia statusnya juga guru piket. Saya lihat di sini, guru. Jadi untuk mengatur akses guru nanti ada di sini. Lihat, nah ini. Oh enggak. Guru agama kesiswaan punya banyak akses ya guru ini, atau saya coba guru lain muncul juga nggak yang kayak gitu. Saya coba, harusnya hanya untuk guru tertentu ini menu ini, karena untuk kehadiran atau absensi guru itu hanya bisa dilihat atau dengan oleh guru tertentu, karena guru piket aja. Jadi guru piket yang melakukan absensi, jadi bukan semua guru gitu ya. Kalau semua guru yang bisa melakukan absensi, nanti dia bisa aja mengubah absensinya sendiri gitu ya. Jadi ini untuk guru-guru tertentu. Biasanya kami arahkan ke guru piket. Kita lihat ini, saya coba login dengan guru lain ya. Lain membership. Ini permintaan dari salah satu sekolah juga dulu. Pakai membership gitu ya. Jadi gurunya dia bisa melakukan atau bisa mengakses sistem selama dia masih aktif. Kita coba login nanti, ini nicknya panjang ya. Di reset aja passwordnya. Coba login. Apakah kehadiran absensi itu nanti masih ada? 6. Oh iya, masih ada ya. Jadi kita ada kesalahan di sini. Mungkin nanti kita set lagi nih. Harusnya yang bisa mengakses ini hanya guru piket saja, khusus yang absensi guru. Jadi tidak semua guru. Oke, nanti kami perbaiki. Seperti ini jadi PR kami ya, satu ini. Jadi dia harusnya nggak seperti ini ya. Lalu selanjutnya di menu kehadiran atau absensi pada sub menu siswa ada. Pada di menu kehadiran atau absensi pada sub menu siswa ada. Ada guru gitu ya. Ada guru dapat mengabsen siswa. Bukankah di siswa juga bisa absensi nantinya kedua input tersebut akan dibanding? Bukannya di siswa nanti ada absensi juga? Oh enggak ya. Untuk absensi itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Balik lagi saya ke guru tadi. Jadi yang melakukan absensi itu guru, bukan siswa. Di siswa nanti yang ada hanya reportnya saja. Oke. Jadi guru bisa melakukan absensi. Ini ya. Wow. Halo, halo, halo. Oke. Nggak tahu ini mikrofonnya dari kapan matinya. Jadi yang ini absensi itu hanya berlaku di halaman guru. Jadi absensi ini nanti yang akan muncul di rapor juga. Jadi absensi per mata pelajaran. Oke, sepertinya tadi mikrofon saya mati ya. Waktu menjelaskan itu saya nggak sadar itu mikrofon mati. Saya nggak tahu itu di menit berapa. Yang pasti saya lanjutkan aja dulu.
Nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada yang diragukan. Tadi saya udah terlihat lah ya semua prosesnya. Sejawab itu pertanyaan nomor 13. Di menu proses penilaian, di submenu pengetahuan dan keterampilan, ketika diklik kembali ke home. Ini kayaknya sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu kasusnya juga karena ini tadi setting di sini. Oke, karena setting di sini tadi. Itu pertanyaan nomor 13 ya. Oke. Login orang tua siswa saat komentar di materi teridentifikasi sebagai siswa. Apakah memungkinkan jika orang tua siswa tidak dapat berkomentar, hanya dapat view saja? Ya, bisa. Nanti bisa kita nonaktifkan. Harusnya memang itu ya. Jangan orang tuanya ikut ini juga. Bisa berkomentar juga ya. Ini bisa. Tinggal kita matikan aja nanti. Insya Allah itu 10 menit aja. Kayaknya 15 menit itu bisa langsung kita matikan untuk orang tua. Karena kemarin itu memang nggak ada juga sih komplain dari sekolah-sekolah yang kita pasang seperti ini. Karena kayaknya orang tua nggak mungkin juga iseng-iseng ya menjawab atau berkomentar di sini gitu ya. Ya, oke lah. Ini bisa kita matikan nanti. Oke. Pertanyaan nomor 15. Apakah karakter dapat ditambahkan? Ya, bisa ditambahkan. Apakah karakter dapat ditambahkan? Iya, ini bisa ditambahkan nanti. Integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Itu kalau nggak salah nanti di proses akademik menu yang mana ya? Pokoknya bisa ditambahkan. Nah, yang itu ya, integritas, religius, nasional. Nah, yang ini ya, bisa ditambahkan. Sebenarnya di ini udah terjawab di video-video kita yang video panduannya sih. Saya udah agak lupa juga nih, menu mana rasa. Ya, ini apa bisa ditambahkan nanti? Itu bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya. Jadi bisa ditambahkan dari super admin maksudnya. Itu bisa ditambahkan dari super admin atau admin. Selanjutnya. Untuk menu forum diskusi apakah sudah berfungsi atau masih uji coba? Karena saya temukan yang pertama ketika coba menambahkan topik baru dan kemudian mencoba membalas topik baru tersebut muncul jawaban yang otomatis sudah ada. Untuk forum diskusi sebenarnya memang sudah kita nonaktifkan. Kenapa kami nonaktifkan? Itu karena di proses akademik di classroom system itu sudah bisa dibuat diskusi juga. Bisa dibuat diskusi seperti yang ditanyakan pada pertanyaan nomor 14 di atas. Jadi siswa bisa berkomentar untuk materi dari guru gitu ya. Guru pun bisa berkomentar. Jadi forum diskusi itu fungsinya hampir sama dengan itu. Jadi kami rasa di sini itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi memang kami hapuskan dari akun siswa dan akun guru. Sedangkan di admin itu masih muncul di sini ya. Masih kami biarkan. Kenapa dia bisa muncul secara otomatis? Karena bisa jadi topik-topik yang kami hapus dari database itu semua topik itu sudah kami hapus dari database, sedangkan untuk komentar dari topik tersebut itu belum terhapus. Jadi bisa jadi dia muncul otomatis ketika kita buat topik ID 1 dan komentar untuk ID 1 ini sebelumnya sudah ada dan kami belum menghapusnya. Jadi di saat kita setelah selesai membuat topik baru, nanti komentarnya akan muncul secara otomatis karena dia akan ketemu kan. Ini komentar untuk topik nomor 1 gitu ya. Dia otomatis bisa jadi dia akan muncul nanti jika ketemu ID yang sama. Tapi intinya forum diskusi itu tidak kami aktifkan lagi karena sudah tergantikan oleh ini classroom system. Untuk penjelasan tentang classroom system itu sudah ada di video tersendiri nanti. Kami sudah punya video panduan untuk masing-masing fitur yang ada di sini. Nanti ada penjelasannya secara detail. Kalau saya jelaskan di video ini kayaknya akan sangat lama nanti ya. Untuk transaksi penjualan koperasi, apakah memungkinkan untuk dimodifikasi penjualannya kepada guru atau pegawai lainnya, tidak hanya siswa? Iya, bisa.
Jadi saat ini dan sekolah-sekolah pun itu mereka memang umumnya meminta hanya untuk penjualan kepada siswa. Karena itu kami di sini siapkan hanya penjualan kepada siswa. Jadi jika ingin dimodifikasi atau ditambahkan agar bisa dilakukan transaksi penjualannya kepada guru atau pegawai juga, itu juga bisa ditambahkan nanti. Insya Allah jika mau itu nanti jika jadi order itu kita tambahkan gratis gitu ya. Kita anggap aja sebagai bonus, kita tambahkan nanti ini. Pertanyaan terakhir, akhirnya ya, pertanyaan terakhir. Apakah untuk aplikasi siswa ini ada dokumen berupa diagram atau alur penggunaan aplikasi yang non-video? Ya, kita ada panduan dalam bentuk PDF juga. Ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya di chat di WA ya. Kami ada video panduan berupa di playlist YouTube dan privat ya, playlist privat di YouTube, dan juga ada dokumen dalam bentuk PDF untuk panduannya dari level guru, siswa, semua level sih, untuk semua fitur gitu. Kita sudah ada panduan dalam PDF juga. Oke, jadi cukup sekian ya. Oke, cukup panjang juga. Sudah 36 menit kami menjawab. Mudah-mudahan memuaskan ya jawabannya. Oke, jika ada pertanyaan lainnya, nanti silahkan di chat lagi atau juga bisa melalui telepon atau voice call di WA. Silahkan aja. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.